warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma dari tingkat 1C Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mereview tentang materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara. Rumusan sila-sila dalam Pancasila berisi nilai-nilai pokok yang pelaksanaannya bisa ditetapkan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun pada saat ini, dengan seiring perkembangan revolusi industri yang didasari pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila mendalami tantangan yang berat. Mereka harus bekerja dalam hidup dalam zaman perkembangan iptek yang pesat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia harus bisa menetapkan dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat pada abad 18, 19, dan 20, membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini dewasa dan di mana yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai luar angkasa di lain pihak. Lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dibarengi dengan dasar-dasar Pancasila yang kuat, justru akan menjadi aspek penghancur bangsa, terutama dari segi moralitas dan mentalitas. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah proses metodis di mana manusia mengamati dan bereksperimen di berbagai bidang studi untuk mendapatkan bukti pemahaman yang lebih jelas tentang dunia. Manusia kemudian menggunakan sains untuk diterapkan pada praktik teknologi. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Sebagai bangsa yang memiliki pandangan tinggi Pancasila, maka tidak berlebihan apabila pengembangan iptek harus didasari dengan atas paradigma Pancasila. Sila-sila demi sila menunjukkan sistem etika dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan rasa dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistematika dari alam yang diolahnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek harusnya secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa rasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antara daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya untuk dikritik atau dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Berangkat dari pikiran tersebut, maka pengembangan iptek yang didasari pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat. Dan hubungan Pancasila dengan ilmu pengetahuan teknologi, selanjutnya perkembangan teknologi saat ini memang sudah sangat pesat. Semua orang tidak akan lepas dari perkembangan teknologi, namun kemajuan di bidang iptek harus segera dikembangkan dan dimajukan seiring dengan arus globalisasi ini agar tidak tertinggal pesat. Tujuannya untuk upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengamalan Pancasila dan manfaat iptek di bidang informasi dan komunikasi. Pertama, dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dapat dengan mudah menemukan informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun kan terhubung ke internet. Kedua, mempermudah komunikasi manusia dengan kerabat meskipun berada pada jarak yang jauh dan mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Dan manfaat di bidang ekonomi dan industri. Pertama, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi dan meningkatkan produktivitas industri dunia. Dan manfaat di bidang sosial dan budaya, menimbulkan kepribadian pria dan wanita. Salah satu contoh kesetiaan kepribadian yaitu telah banyak wanita saat ini melakukan pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh laki-laki. Dan manfaat di bidang pendidikan, munculnya media massa elektronik yang dapat menjadi sumber ilmu dan informasi pendidikan, mempermudah sistem pembelajaran, munculnya berbagai macam metode pembelajaran yang baru sehingga mempermudah pemahaman materi-materi pelajaran. Dan manfaat di bidang politik, munculnya kelas menengah baru, gaya hidup dan keterampilan kelas menengah ini dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan berpolitik. Dan terjadinya proses regenerasi pemimpin dan timbulnya kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.